Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada malam hari ini, edisi 7 Agustus 2025, diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 7 sampai 17 dengan perikop murka Tuhan terhadap Efraim. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita selami makna dari Yesaya pasal 9 ayat 7 sampai 17 ini, yang berbicara tentang penghukuman Allah terhadap bangsa Israel. Meskipun ayat-ayat ini terasa berat, tetapi ada pelajaran yang mendalam yang bisa kita ambil. Poin yang pertama adalah jangan mengabaikan peringatan Tuhan. Pada ayat yang ke-8 sampai ke-12 menunjukkan bagaimana bangsa Israel mengabaikan teguran Tuhan. Mereka sombong dan merasa bisa bangkit kembali dengan kekuatan sendiri setelah mengalami kehancuran. Mereka berkata, batu bata telah roboh, tetapi kita akan membangunnya pula dengan batu pahat. Pohon-pohon ara telah ditebang, tetapi kita akan menggantinya dengan pohon-pohon aras. Sikap ini adalah sebuah cerminan kesombongan manusia yang seringkali merasa mampu untuk menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Tuhan. Renungkanlah, apakah kita sering melakukan hal yang sama ketika kita menghadapi kesulitan atau kegagalan? Apakah kita langsung mencari jalan sendiri, ataukah kita datang berlutut dan berserah kepadanya? Mengabaikan peringatannya hanya akan membawa kita ke dalam kehancuran yang lebih mendalam. Poin yang kedua adalah dampak dari ketidaksetiaan. Yesaya menggambarkan dengan jelas konsekuensi dari ketidaksetiaan bangsa Israel. Karena mereka tidak bertobat, Tuhan telah melepaskan musuh-musuh Israel pada ayat yang ke-11. Akibatnya, bangsa itu terpecah belah dan kehancuran datang dari segala sisi. Hal ini mengingatkan kita bahwa dosa bukan hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga membawa dampak buruk bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ketidaksetiaan, keangkuhan, dan ketidakadilan seperti yang digambarkan pada ayat yang ke-13 sampai 17 akan menghasilkan perpecahan, penderitaan, dan kehancuran. Mari kita introspeksi diri. Apakah ada area di dalam kehidupan kita di mana kita tidak setia? Ketidaksetiaan kecil sekalipun bisa menjadi celah bagi sebuah kehancuran.
Poin yang ketiga, keadilan Tuhan yang tegas namun penuh harapan. Meskipun Yesaya pasal 9 ayat 7-17 ini menggambarkan murka dan hukuman Tuhan, jangan lupa bahwa pasal ini berada di dalam konteks janji keselamatan yang luar biasa. Di awal pasal pada ayat 5-6 ada nubuatan tentang kedatangan Mesias, Sang Pangeran Damai. Yesaya 9 ayat 7-17 adalah semacam sebuah jembatan yang menunjukkan mengapa Mesias itu begitu dibutuhkan, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Keadilan Tuhan itu nyata dan tegas. Dia tidak bisa membiarkan dosa tanpa penghukuman. Namun, di balik semua teguran dan penghukumannya, ada kasih-Nya yang mendalam. Dia menghukum agar umat-Nya kembali kepadanya, agar mereka mencari Dia dengan segenap hati. Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan dorongan untuk bertobat dan kembali ke dalam pelukan kasih-Nya. Mari kita tutup renungan kita pada malam hari ini dengan kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Renungan pada malam hari ini mengajarkan kepada kami bahwa dosa dan pelanggaran yang kami lakukan itu akan membawa konsekuensi yang buruk bagi diri kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Sadarkanlah kami akan hal tersebut. Berkati akan pekerjaan, usaha, serta pelayanan kami Tuhan, sehingga semuanya itu mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pakailah hidup kami sebagai hidup yang dapat berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.